Perkenalkan, nama saya Dea Nurdita Sari Siagian. Saya dari kelas 10 I1. Kali ini saya akan menjelaskan biografi Presiden ketiga Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Parepare 25 Juni 1936 merupakan tempat dan tanggal lahir B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, berasal dari etnis Gorontalo. Ibunya bernama Raden Ajeng Tuti Mariani Puspowarjoyo, berasal dari etnis Jawa. Ayah Habibie merupakan seorang ahli dalam pertanian, sedangkan ibunya merupakan anak dari seorang dokter spesialis mata. Habibie tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam satu hari, ayah Habibie mampu membaca 1-2 juz. Karena kebiasaan itu, pada saat Habibie menginjaki usia 3 tahun, Habibie sudah fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Pada saat kecil, Habibie memiliki kegemaran membaca dan olahraga menunggang kuda. Karena kegemarannya tersebut, Habibie sangat cerdas pada saat berada di sekolah dasar. Pada saat usia 14 tahun, ayah Habibie meninggal dunia. Ayah Habibie meninggal karena terkena serangan jantung saat sholat Isya bersama Habibie. Setelah ayahnya meninggal, ibu Habibie menjual kendaraan dan rumah untuk kemudian pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya. Di sana, Habibie menempuh studi sekolah menengah atas di Government Middlebury School. Di SMA, Habibie menjadi sosok favorit karena kecerdasannya. Setelah lulus SMA, Habibie melanjutkan studi di Universitas Indonesia Bandung yang sekarang berganti menjadi Institut Teknologi Bandung. Habibie mempelajari tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik. Selang beberapa bulan di ITB, Habibie mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Habibie melanjutkan studi di Jerman karena pada saat itu pemerintahan Indonesia berada di bawah komando Presiden Soekarno yang sedang menjalankan program pendanaan pendidikan siswa cerdas untuk melanjutkan studi di luar negeri. Pada tahun 1955 sampai tahun 1965, Habibie menempuh studi di Jerman. Habibie mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang di Aachen University, Jerman Barat. Habibie mendapatkan gelar insinyur, mendapatkan predikat cum laude dengan nilai rata-rata 9,5. Setelah mendapatkan gelar insinyur, Habibie melanjutkan untuk meniti karir dan mulai bekerja di industri kereta api di firma Talbot, Jerman. Pada saat itu, perusahaan sedang mengalami kendala dan sangat memerlukan wagon untuk mengangkat barang yang bervolume besar. Berkat kecerdasan Habibie, Habibie dapat menemukan solusi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip sayap pesawat terbang. Setelah itu, Habibie melanjutkan studinya di Aachen University dan mendapatkan gelar doktor insinyur. Habibie mendapatkan predikat summa cum laude dengan nilai rata-rata 10. Kehidupan asmara Habibie dan istrinya Hasri Ainun Habibie sangat terkenal karena keromantisannya. Sampai-sampai kisah mereka berdua difilmkan dengan judul film Habibie dan Ainun yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Semuanya berawal pada saat mereka remaja. Mereka berdua berada di SMP dan SMA yang sama,
yaitu SMA Kristen Dago Bandung. Mereka berdua mulai dekat pada saat SMA, tetapi sayangnya komunikasi mereka harus terputus karena Habibie yang akan melanjutkan studinya di Jerman, sedangkan Ainun tetap berada di Indonesia dan melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Walaupun mereka berdua sempat terpisah, namun pada akhirnya Habibie menikah dengan Ainun pada tanggal 12 Mei 1962 di Bandung. Habibie membawa Ainun untuk tinggal bersamanya di Jerman. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai oleh 2 orang putra. Pada tanggal 24 Maret 2010, Ainun terkena kanker ovarium. Ia harus menjalani operasi sebanyak 9 kali. Pada tanggal 22 Mei 2010, Ainun dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya diberangkatkan dari Jerman ke Jakarta untuk dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Prestasi-prestasi yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Habibie menerima puluhan penghargaan baik itu nasional maupun internasional. Habibie merupakan penemu rumus faktor yang disebut dengan crack propagation on random yang sudah diakui oleh dunia penerbangan. Karena itu, Habibie mendapatkan julukan sebagai Mr. Crack. Di kancah internasional, Habibie mendapatkan banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional, salah satunya yaitu di US Academy of Engineering. Setelah menempuh studi selama 10 tahun, Habibie memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Habibie langsung ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek dan menjabat selama 20 tahun. Habibie juga berhasil menjadi pemimpin dalam proyek pembuatan pesawat pertama dari Indonesia. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto menunjuk Habibie untuk menjadi wakil presiden. Selang beberapa bulan menjabat, kondisi politik Indonesia sedang tidak baik. Presiden Soeharto diminta untuk mengundurkan diri. Dan pada akhirnya Presiden Soeharto dipaksa untuk mengundurkan diri, sehingga B.J. Habibie selaku wakil presiden diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah menjadi presiden, Habibie diminta untuk mengundurkan diri karena ada masalah lepasnya wilayah Timur Timur dari wilayah NKRI. Walaupun hanya sebentar dalam menjabat, Habibie memberikan hasil kerja yang sangat baik untuk Indonesia. Di antaranya yaitu ia berhasil menekan mata uang Indonesia dari Rp15.000 per dolar menjadi di bawah Rp10.000. Habibie juga berhasil membentuk undang-undang otonomi daerah yang baru. Habibie juga berhasil dalam melikuidasi bank-bank yang bermasalah di Indonesia. Sekian biografi B.J. Habibie yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.